Selamat sore, salam profit, saya Saiful dari Platinum Forex.edu. Vlog kali ini saya coba mengupdate kembali tentang robot-robot trading yang banyak saya review setahun yang lalu, di tahun 2021, kemudian di awal 2022. Jadi ada banyak sekali produk robot trading yang sudah saya review dan saya akan membandingkannya dengan produk robot trading ATG. Judul dari video ini adalah membandingkan ATG dengan robot-robot trading yang lain. Ada 6 produk yang akan kita bandingkan antara ATG dengan produk robot trading yang lain. Di antaranya yaitu Net89, DNA Pro, Fahrenheit, EvoTrade, Viral Blast, dan Millennium Prime. Untuk kelas VIP itu karena pemiliknya kemungkinan sama dengan EvoTrade, jadi kita bahas salah satu ya. Kalau nggak EvoTrade-nya ya kelas VIP, karena itu kemungkinan besar pemiliknya sama. Kita sedikit membandingkan atau mereview mengapa banyak produk robot trading yang sudah mencapai proses hukum, dalam artian skema Ponzi-nya sudah terbuka dan sudah diambil alih oleh pihak kepolisian menjadi sebuah hal pidana, termasuk banyak penangkapan di petinggi-petinggi Net89, DNA Pro, Fahrenheit, EvoTrade, Viral Blast, dan Millennium Prime. Dan bagaimana kita akan membandingkan dengan ATG. Kita coba dulu dari Fahrenheit. Jadi memang Fahrenheit itu pernah saya ulas videonya tentang Fahrenheit dan banyak yang membuli saya, banyak yang loyalis dari Fahrenheit menyudutkan statement atau review saya, tapi akhirnya terbukti bahwa robot trading Fahrenheit korbannya tembus 1.400 orang. Ini di pemberitaan cnbcindonesia.com pada 19 Mei 2022. Terus ada juga kasus robot trading Fahrenheit, polisi sita rekening senilai 70 miliar tanggal 19 Mei 2022. Kemudian aksi penipuan robot trading Fahrenheit oleh operator membuat transaksi seolah-olah MC. Ada juga dari kompas.com, kasus robot trading Fahrenheit tipu anggota dalam 1 jam. Total kerugian diduga capai 5 triliun. Terus pemberitaan tentang Fahrenheit, berkat LQ Indonesia, para korban robot trading Fahrenheit kembali dapat aset sitaannya. Ini kita bahas tentang Fahrenheit dulu ya. Polisi ajukan red notice buru 5 tersangka penipuan investasi robot trading Fahrenheit. Jadi banyak pemberitaan tentang Fahrenheit di media ternama nasional, dari CNBC Indonesia.com, Merdeka.com, Kompas.com, Pojok1.id, terus antaranews.com. Ini termasuk media-media ternama. Ini aja juga liputan6.com, terus tribunnews.com, dan yang terakhir adalah detik.com. Terakhir diberitakan 13 Juli 2022, 5 tersangka robot trading Fahrenheit segera disidang. Terus Polri, PPATK blokir rekening 70M milik tersangka kasus Fahrenheit. Nah, ini salah satu pemberitaan mengenai Fahrenheit yang banyak diberitakan di media ternama Indonesia. Kemudian bagaimanakah dengan DNA Pro? DNA Pro juga banyak diberitakan. CNBCIndonesia.com juga memberitakan bos robot trading DNA Pro awalnya baik tapi berubah Ponzi. Ini adalah pengakuan memang banyak robot trading yang umumnya berkodok Ponzi ya. 2 tersangka robot trading DNA Pro punya downline 330M. Jadi kebanyakan udah masuk ranah persidangan, penangkapan. Terus Tempo.co, terdakwa kasus investasi robot trading DNA Pro dituntut 3 tahun bui. Ada juga detik.com, belak-belakan bos DNA Pro soal metode trading di persidangan. Terus terakhir ini detik.com,
12 Januari 2023. Ini yang paling terakhir bulan lalu. Babak baru Denapro, nasabah rugi 20M, sekarang makin kecewa. Kemudian liputanan.com, terus kompas.com, polisi tetapkan 14 tersangka kasus robot trading Denapro, 3 diantaranya buron. Jadi memang ketika sebuah produk sudah masuk pemberitaan skala nasional, media-media mainstream pasti akan menjadi viral dan cepat selesai. Kemudian ada juga EvoTrade. EvoTrade ini infonya pemiliknya sama dengan kelas VIP. Pemberitaan tentang EvoTrade adalah dari cnbcindonesia.com. Ada lagi robot trading ilegal bernama EvoTrade. Robot trading marak, giliran bos EvoTrade diciduk polisi. Ini di tanggal 19 Mei 2022. Jadi memang ketika satu robot trading waktu itu terbongkar, yang pertama adalah EvoTrade dulu, akhirnya banyak robot trading lain yang ketahuan kedoknya bahwa memang mereka adalah sebenarnya Ponzi. Kemudian detiknews.com, berkas lengkap robot trading EvoTrade segera diadili di 8 Juli 2022. Terus cnnindonesia.com, 5 tersangka robot trading EvoTrade segera disidang. Ini juga kontan.co.id, EvoTrade penipuan robot trading yang ditangani Bareskrim Polri telah bergulir ke pengadilan. Ini tanggal 23 September 2022 tentang robot trading EvoTrade ya. Kasus EvoTrade juga cepat selesai karena banyak pemberitaan di kompas.com, kontan.co.id, cnnindonesia.com, detik.com, cnbcindonesia.com. Jadi banyak media-media ternama Indonesia membahas tentang EvoTrade dan akhirnya prosesnya cepat selesai ya. Kemudian ada juga Millennium Prime. Ini tidak setenar yang lain, tapi ini sempat korbannya banyak. Di detiknews.com aja diberitakan bahwa Millennium Prime ada yang rugi 30M. Sebanyak 114 korban robot trading Millennium Prime melaporkan penipuan investasi bodong ke Bareskrim Polri. Total kerugian mencapai 30M. Ini detik.com. Kemudian tempo.co, pengacara sebut robot trading Millennium Prime pakai skema Ponzi. Kompas.com, ratusan korban robot trading Millennium Prime lapor ke Bareskrim. Terus setelah Millennium Prime ini juga mirip-mirip yang dengan Millennium Prime itu adalah Viral Blast. Viral Blast itu saya sempat mengulas videonya dan beberapa dari video saya yang awal-awal saya mengulas tentang Viral Blast banyak dicemooh oleh netizen, menuduh bahwa pendapat saya salah. Akhirnya terbukti bahwa produk ini adalah produk Ponzi ya. Ponzi adalah membayar keuntungan member lama dari uang para member baru. Ini banyak diberitakan di suara.com, kasus robot trading Viral Blast, uang milik 3 klub sepak bola disita. Jadi memang uangnya rata-rata miliaran ya. Kasus Viral Blast 22,9 miliar, aset disita, pendirinya masih buron. Terus antaranews.com, kuasa hukum terdakwa minta polisi tangkap DPO kasus robot trading Viral Blast. Terus ada juga detik.com. Detik.com tentang Viral Blast terakhir di Juni 2022, berkas lengkap 3 tersangka kasus Viral Blast segera disidang. Terus kasus Viral Blast, polisi sita uang sponsor 1,5 miliar dari Persija MU. Itu Madura United ya. Memang ketika sudah masuk ranah berita nasional, masuk di pemberitaan detik.com, merdeka.com, kompas.com, liputanan.com, suara.com, cnbcindonesia.com atau cnnindonesia.com ya, cepat viral dan kasus cepat selesai. Dan yang terakhir, yang paling terkini adalah Net89 yang videonya saya ulas minggu lalu.
Janji manis ingkar, korban robot trading Net89 kembali ngamuk. Nah, ini masih buron ya, Andreas Adiantonya pemiliknya. Diberitakan cnbcindonesia.com, nasionalkompas.com, kasus robot trading Net89, Bareskrim sita kantor PT SMI. Ini sudah saya ulas di video saya bulan lalu. Bareskrim tetapkan 9 tersangka kasus robot trading Net89. 1 meninggal, 2 buron. 2 buron adalah petinggi utamanya, 2 pemiliknya. Membongkar penawaran robot trading forex Net89. Terus kontan.co.id, satu persatu terduga aktor intelektual trading Net89 dilaporkan ke polisi. Terus cnnindonesia.com, Bareskrim sita aset tersangka robot trading Net89 1,27 triliun. Jadi ini semuanya bukan uang kecil ya, menyangkut robot trading Ponzi, karena memang ketika sudah masuk ke skema Ponzi, orang ingin ikut karena nggak ngapa-ngapain dapat duit, padahal itu ternyata duit dari para member-member yang baru ya, dibayarkan ke member yang lama. Ya rata-rata member yang udah setahun lebih atau 2 tahun lebih ikut, biasanya uangnya udah balik modal. Tapi kalau para member baru pasti uangnya hilang semua. Dan hampir semua robot trading yang saya sebutkan, dari Net89, EvoTrade, Millennium Prime, Finance Plus, DNA Pro, Fahrenheit, semuanya sudah masuk kepolisian dan masuk persidangan, sudah lengkap pemberkasan Polri, sampai ada yang sudah sampai keputusan hakim. Dan yang terakhir adalah robot trading OTG atau Auto Trade Gold ya. Ini memang di pemberitaan masih sangat minim sekali. Jadi ketika pemberitaan di media sangat minim, bahkan di detik.com itu terakhir info tentang ATG hampir tidak ada. Kemudian di media-media yang lain ATG tidak ditemukan, padahal skemanya mirip ya. Ketika memang belum viral, kemungkinan besar akan lama. Ketika tidak viral dan tidak masuk ke pemberitaan nasional, ke detik.com, cnbc.com, merdeka.com, liputanam.com, kontan.co.id, cnnindonesia.com, ya ketika tidak masuk di pemberitaan resmi itu biasanya tidak viral. Dan ketika tidak viral, otomatis kemungkinan besar tidak ada proses penangkapan dan tidak akan masuk ke pengadilan ya, karena memang tidak ada penangkapan dan tidak viral. Apakah ATG dengan produk yang saya sebutkan tadi sebelumnya seperti Net89, DNA Pro, Fahrenheit, EvoTrade, Kelas VIP, Viral Plus itu sama? Ya sebenarnya sangat-sangat mirip sekali. Jadi ketika yang lain sudah masuk proses hukum, harusnya sih sebenarnya ATG harusnya bisa sama ya, masuk ke jalur hukum karena pakai skema yang sama juga. Makin viral makin cepat selesai. Ada istilah no viral, no justice. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Sekian, salam profit.